Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan lagi membahas tentang percakapan bahasa Arab sehari-hari, mudah, simpel dan praktis. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan baca, kemudian kita akan uraikan sedikit demi sedikit apa yang harus kita uraikan di dalam pembahasan percakapannya. Baik, kita ambil kata yang pertama, masmuka. Masmuka. Masmuka, ini tulisannya sedikit, maaf, kami kurang menaruh alif lagi. Harusnya tulisannya ismuka. Tapi teman-teman, bila kita membaca ini, banyak orang yang membaca ma ismuk. Nah, ini kurang pas. Kenapa? Apabila kita mendapati ada huruf alif dan bertemu dengan huruf sin, maka langsung kepada huruf sinnya dibaca. Masmuk. Masmuk. Nah, di dalam bahasa kita namakan dengan what's your name? Siapa namamu? Ya, siapa namamu? Masmuka. Masmuka. Siapa namamu? Tulisannya, maaf, yaitu ma dan ismuka. Ma artinya di dalam bahasa Arab adalah kata tanya yang berarti apa. Dan di dalam bahasa Arab kata tanya itu kita namakan dengan kata istifham. Istifham. Artinya apa? Istifham adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Namanya istifham. Maka ketika ditanya ismuka, ka ini adalah kata untuk lawan kita, maaf. Untuk lawan bicara kita adalah laki-laki. Karena di dalam bahasa Arab nanti biasanya ada lawan bicara kita perempuan dan lawan bicara kita laki-laki. Kalau ka untuk lawan bicara kita laki-laki. Bagaimana cara menjawabnya? Ismi Rauf. Ismi Rauf. Nama saya Rauf. Pada dasarnya kata ismi itu terbentuk dari kata ismun yang artinya nama, sebagaimana tadi ismuka, itu ditambah dengan ya. Ya di sini menunjukkan saya. Nah, kalau Anda ismun ditambah dengan ka, maka menjadi ismuka. Nah, ka di sini munya untuk yang laki-laki ya, teman-teman. Maka ismi berarti ismun plus mi jadi ismi, nama saya. Ismi Rauf, nama saya Rauf. Kemudian percakapan selanjutnya, min aina anta? Min aina anta? Kita uraikan satu-satu. Kalau secara utuh kita artikan dari mana kamu. Tapi min aina anta pada dasarnya adalah min artinya dari. Kemudian kata aina yaitu diartikan di mana. Nah, ketika ada kata min aina digandengkan, maka diartikan menjadi kata dari mana. Anta. Anta merupakan di dalam bahasa Arab kata ganti orang, yaitu lawan bicara kita yang kita artikan kamu. Min aina anta? Dari mana kamu? Nah, kata ini bisa kita gunakan untuk apa? Untuk bertanya asal. Misalkan ada seseorang yang berasal dari Aceh, misalkan. Min aina anta? Dari mana kamu? Misalkan nanti dijawab saya dari Aceh. Ya, maka bagaimana cara menjawabnya? Nanti kita akan uraikan dalam kalimat selanjutnya. Atau dia misalkan ada orang tersebut dari kamar mandi, bukan hanya dari tentang asal, tapi dari kamar mandi misalnya. Min aina anta? Ya, ana minal hammam, saya dari kamar mandi dan semisalnya. Baik, kita coba di sini kita lihat ana min jambi. Saya ana. Dalam bahasa Arab kita lafalkan dengan ana. Min dari jambi. Ana min jambi. Ana min jambi. Jadi kata min aina anta adalah kata yang kita gunakan untuk bertanya. Yang pertama asal, yang kedua bertanya dari mana dia sedang mengerjakan apa atau dari telah mengerjakan sesuatu. Baik, yang selanjutnya man huwa. Man huwa artinya di sini ada kata man. Nah, ini kita harus bedakan antara man dengan min. Kalau man artinya siapa, kalau min dari. Kalau kita lafalkan man huwa berarti siapa huwa. Huwa merupakan kata ganti orang yang ketiga.
dan itu menunjukkan di dalam bahasa kita adalah dia. Dalam bahasa Inggris kita lafalkan he. Kalau dalam bahasa Arab huwa. Man huwa, siapa dia? Maka misalkan kita sampaikan huwa Ahmad, atau misalkan huwa sadiqi. Huwa sadiqi Ahmad, dia temanku Ahmad. Kata sadiqi teman-teman, kata sadiqi berasal dari kata sadiqun, artinya teman, ditambah dengan tadi ya, maka menjadi sadiqi. Sebagaimana tadi kata ismun ditambah dengan ya, maka menjadi ismi. Kitabun misalkan artinya buku, ditambah dengan ya menjadi kitabi, yang artinya apa? Buku saya. Nah, di sini huwa sadiqi, dia teman saya Ahmad. Lanjut. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kaifa haluka, kaifa artinya sama, kata pertanyaan istifham artinya bagaimana, how. Haluka, nah, ini terbentuk dari dua kata juga teman-teman. Kata halun ditambah dengan ka. Ka itu kata ganti untuk orang yang dia bersambung, ya, artinya mu yang laki-laki. Kaifa haluka, bagaimana kabarmu kalau lawan bicara kita laki-laki. Maka bagaimana jawabnya? Jawabnya adalah bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Tapi kalau lawan bicara kita perempuan teman-teman, maka tinggal diganti saja kata terakhirnya menjadi kaifa haluki. Kaifa haluki, bagaimana kabarmu kalau lawan bicara kita perempuan. Sama jawabnya bi khairin walhamdulillah. Baik, alhamdulillah teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini membantu daripada teman-teman yang baru belajar bahasa Arab. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Tafaddal, ungkapan yang sering diucapkan yaitu kata tafaddal, yaitu silahkan. Ya, biasanya kita melafalkan tafaddal ini untuk memberikan persilahan kepada teman kita, kepada orang lain untuk mengambil sesuatu ataupun yang lainnya, atau untuk duduk. Tafaddal, ya, seperti itu. Kemudian lau samahta, jika kamu mengizinkan. Lau samahta, kata yang kita gunakan biasanya untuk meminta izin. Lau samahta, misalnya lau samahta ya Ustadz, jika kamu izinkan wahai Ustadz, nah, misal seperti itu. Lanjut, kata selanjutnya, ungkapan selanjutnya la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Ungkapan ini kita lafalkan atau kita ucapkan ketika kita ditanya ada apa, gitu ya, atau kamu sedang kenapa, gitu. Atau kamu lagi apa, maaf, apakah sedang tidak baik-baik saja misalnya, la ba'sa bihi. Atau ada masalah, ketika ditanya kita mengatakan ada masalah temanku, misalnya seperti itu. Oke, kalau ucapkan la ba'sa bihi, tidak apa-apa. Kemudian kata sa'idni. Sa'idni. Sa'idni, tolong saya. Tolong saya atau bantu saya. Kata ini kita lafalkan ketika kita ingin meminta tolong kepada teman kita. Sa'idni ya sadiqi, bantu saya teman saya. Atau sa'idni ya Muhammad, bantu saya wahai Muhammad. Kata ungkapan selanjutnya yaitu ayu khidmatin. Ayu khidmatin, ada yang bisa saya bantu. Ada yang bisa saya bantu. Maka ketika kita ingin menawarkan bantuan kepada teman-teman kita, kita lafalkan ayu khidmah. Ayu khidmah atau ayu khidmatin, ada yang bisa saya bantu, atau ada can you help me dan sebagainya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian yang selanjutnya itma'inna. Nah, ini harokatnya sedikit salah teman-teman, tidak apa-apa ya, harusnya itma'inna, tenang saja. Itma'inna, tenang saja. Ista'idda atau ista'id, siap-siap. Ista'id, siap-siap. Kata ista'id kita lafalkan ketika kita ingin meminta orang lain untuk bersiap-siap. Ista'id, ista'id. Kemudian ruwaidak, atau nanti di sini bisa kita lafalkan dengan kata tamahal. Sama, tamahal artinya pelan-pelan, hati-hati.
dan kata yang semisalnya. Maka ruwaidak, pelan-pelan. Ketika kita ingin meminta temannya, teman kita atau sahabat kita atau orang lain untuk pelan-pelan ya, maka kita lafalkan ruwaidak, ruwaidak. Atau juga bisa kita lafalkan ungkapannya sehari yang populer, yaitu la tata'ajjal. La tata'ajjal. La tata'ajjal. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. La tansa. La tansa. Jangan lupa. Kata la tansa biasanya kita lafalkan ketika kita meminta orang lain mengingat sesuatu. Jangan sampai lupa. Kemudian la tanas. La tanas. Ungkapan selanjutnya la tanas. Jangan ngantuk. Biasanya kita lafalkan kata la tanas ini meminta orang lain untuk supaya jangan ngantuk gitu ya di kelas atau seperti apa. Seperti lainnya. Kemudian ungkapan selanjutnya yaitu la tata'akhir. La tata'akhir. Ungkapan ini kita ucapkan ketika kita ingin meminta orang lain supaya jangan terlambat di lain kali. La tata'akhir ya akhi. Jangan terlambat dan sebagainya. La tamzah. Jangan bercanda. Jangan bercanda. Nah, ini ketika kita minta orang lain agar tidak bercanda berlebihan. Kemudian la taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan marah. Ketika kita minta orang lain sedang marah, maka kita lafalkan la taghdab ya akhi. Jangan marah ya akhi. Lanjut, la tatamarad. La tatamarad. Jangan pura-pura sakit. Nah, ini biasanya kita bilang kepada teman-teman atau rekan kerja atau teman sekolah yang sedang kadang-kadang pura-pura sakit terus gitu, atau sedang pura-pura sakit sehingga pergi ke UKS ataupun tempat-tempat yang lainnya sehingga dia pura-pura sakit, maka kita lafalkan la tatamarad. La tatamarad. Jangan pura-pura sakit. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan ala istima'ikum wa ihtimamikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.